Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Anto Kusdiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini dan bagaimana pula kabar koleksi portofolio Anda seiring dengan terus berfluktuasinya indeks harga saham gabungan atau IHSG di kisaran level psikologis 6.200-an dengan sejumlah katalis pendukung dan juga tekanan yang tengah mengelilinginya saat ini. Tak hanya tren pergerakan yang masih serba nanggung, secara volume perdagangan juga masih menunjukkan adanya fluktuasi, di mana sejumlah pelaku pasar masih cukup menahan diri sembari menunggu perkembangan yang terjadi baik di pasar global maupun situasi perekonomian di dalam negeri. Karenanya dengan kondisi pasar yang demikian, strategi dan pendekatan apa saja yang sedang Anda siapkan atau justru yang telah Anda jalankan demi memaksimalkan potensi cuan di tengah aksi investasi Anda ke depan. Ya, untuk semakin melengkapi referensi Anda dalam menata strategi dan pendekatan tersebut, kami dari tim IDX Channel akan membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Selasa 4 Agustus 2026 oleh pembaca di idxchannel.com, termasuk Anda. Ya, Sobat Investor, berikut ini berita pertama. BP lakukan PHK massal, peringatkan banjir pasokan minyak jika perang dan antara Iran dan Amerika Serikat usai. Ya, untuk membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kali ini kabar datang dari ranah global, tepatnya terkait dinamika di ekosistem energi internasional, di mana salah satu perusahaan energi raksasa asal Inggris, British Petroleum atau BP, yang memperingatkan publik dunia terhadap potensi bakal terjadinya lonjakan pasokan minyak saat nantinya perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran benar-benar berakhir. Ya, minat membaca setia IDX Channel guna mencermati lebih dalam terkait sinyal peringatan dari BP ini rupanya masih cukup besar yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler di IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih cukup tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Sebagaimana diketahui dalam pemberitaan sebelumnya, BP mengonfirmasi kondisi perekonomian saat ini yang tengah dalam mode efisiensi demi mengantisipasi kemungkinan kondisi bisnis yang lebih buruk di masa mendatang. Salah satu upaya efisiensi tersebut diantaranya dilakukan dengan memangkas sedikitnya 700 pekerja non-frontline sebagai bagian dari rencana dan strategi penyederhanaan organisasi. Dalam pernyataan resmi perseroan, disebutkan bahwa aksi pemangkasan tenaga kerja dilakukan pada jenis pekerjaan di divisi hulu, namun tidak termasuk posisi operasional yang dinilai esensial. Secara keseluruhan, saat ini BP dilaporkan telah mempekerjakan sedikitnya 93.700 tenaga kerja di seluruh dunia, usai memangkas hampir 7.000 pekerja di sepanjang 2025 lalu. Bagi BP, kebutuhan terhadap langkah efisiensi tidak bisa dihindarkan lagi di tengah ancaman bakal membanjirnya pasokan minyak dunia, di mana saat nanti perang HS Iran bakal berakhir, sehingga kondisi tersebut tentu bakal menekan harga minyak dunia ke level terbawah. Kondisi tersebut tentu bakal menimbulkan tekanan pada sejumlah produsen minyak global untuk dapat menyesuaikan struktur biaya dalam proses produksinya, di mana salah satu yang paling masuk akal adalah dengan memangkas pos biaya tenaga kerja menjadi seefisien mungkin. Masuk ke berita kedua, Iran dan Oman berencana membuka rute pelayaran baru di Selat Hormuz. Masih terkait dengan kabar terbaru dari ekosistem energi global, di mana perkembangan terkini datang dari situasi di Selat Hormuz yang menyatakan bahwa 2 negara pemilik wilayah tersebut, yaitu Iran dan Oman, disebut-sebut tengah menjajaki proposal untuk membuka jalur pelayaran baru di kawasan strategis dunia tersebut. Sebagaimana dilansir oleh media setempat, bahwa menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, pihaknya saat ini tengah menuju kesepahaman dengan Oman terkait pembentukan rute baru yang dapat diterima oleh kedua pihak. Rute baru ini, menurut Baqai, bukan merupakan rute utara dan juga rute selatan, melainkan rute yang sepenuhnya baru yang sengaja disusun guna menghormati hak kedaulatan kedua negara serta melindungi kepentingan dan juga keamanan nasional Iran dan juga Oman. Sebagaimana diketahui, rute utara merupakan jalur yang selama ini dikelola oleh Iran,
sedangkan rute selatan terletak di perairan wilayah Oman. Sejauh ini Amerika Serikat kerap kali mendorong agar kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz untuk menggunakan rute selatan demi menghindari kebutuhan koordinasi dengan Iran, di mana hal tersebut diprotes keras oleh Iran karena dinilai tidak menghormati negara paramullah tersebut. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Robert Budi Hartono resmi jadi pengendali tunggal BCA usai wafatnya Bambang Hartono. Dari deretan kabar mengenai update dari sektor energi dunia, kini kita beranjak ke informasi terkini dari kalangan emiten, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA baru saja mengumumkan perubahan pengendali perseroan usai wafatnya salah satu founder lembaga perbankan tersebut, yaitu Bambang Hartono. Sebagaimana dijelaskan dalam laporan informasi atau fakta material perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana sepeninggal wafatnya Bambang Hartono, maka sang adik yaitu Robert Budi Hartono kini resmi menjadi pemegang saham pengendali terakhir atau PSPT atas saham BBCA. Perseroan menyampaikan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada 30 Juli 2026 dan berkaitan dengan perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perseroan. Berikutnya kita akan masuk ke berita keempat. Saham MAPI tiba-tiba melejit 20%. Apa katalisnya? Masih berkaitan dengan perkembangan emiten, berikut dengan dinamika sahamnya, kabar terkini datang dari PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAPI yang harga sahamnya terpantau melesat hingga lebih dari 20% pada perdagangan Senin 3 Agustus 2026. Ini seiring dengan adanya sentimen positif dari hasil kinerja keuangan beserta deretan aksi korporasi yang dilakukan oleh perseroan. Tidak hanya Senin kemarin, sebenarnya harga saham MAPI juga terpantau menguat hingga 24,67% di sepanjang pekan terakhir. Tren penguatan tersebut terjadi tepat usai perseroan mengumumkan hasil kinerja di semester 1 2026 yang berhasil membukukan pendapatan bersih 24,2 triliun rupiah atau melonjak sekitar 23,4% dibanding realisasi pendapatan perseroan pada paruh pertama 2025 lalu. Dari pencapaian pendapatan tersebut, MAPI juga berhasil menyisihkan laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah atau tumbuh hingga 26,9% dibandingkan realisasi laba pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan didukung oleh kenaikan laba usaha yang pada saat yang sama mencapai 2 triliun rupiah serta perolehan EBITDA sebesar 3,8 triliun rupiah. Masuk pada berita kelima, Purbaya memproyeksikan ekonomi RI bakal tumbuh 5,6 hingga 6% sepanjang 2026. Nah, terakhir guna menutup program Top 5 edisi malam hari ini, kabar datang dari sektor ekonomi makro di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa baru saja menyatakan optimismenya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional bakal mampu mencapai 5,6 hingga 6% di sepanjang tahun 2026 ini. Guna mewujudkan angka proyeksi sekaligus target tersebut, menurut Purbaya pihaknya bakal menerapkan strategi yang relatif sama, yaitu dengan menjaga konsumsi, kemudian menjaga daya beli masyarakat agar tetap berada di level aman. Tidak hanya itu, Purbaya juga mengaku tengah menggenjot pertumbuhan investasi dan juga belanja pemerintah yang sejauh ini belum direalisasikan hingga akhir tahun nanti. Dalam hal ini, menurut Purbaya, pemerintah bakal mendorong penguatan sinergi antara lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang terdiri atas Bank Indonesia atau BI, kemudian ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lalu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, serta Kementerian Keuangan atau Kemenq yang berada di bawah kepemimpinannya. Dengan pendekatan sinergi kebijakan tersebut, Purbaya optimistis bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,6 hingga 6% dapat direalisasikan hingga akhir tahun nanti. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya Yanto Kusyantono pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan membantu Anda, para sobat investor,
dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Kami juga senantiasa dan tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda Sobat Investor. Kami bisa sampaikan adalah selalu bijak dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.